Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani, NIM 290205004, Prodi Akuntansi, semester 4, mata kuliah Artificial Intelligence. Dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani, SPD, MPD. Konsep dasar kecerdasan buatan. Menurut Sri Kusumadewi 2007, kecerdasan buatan atau AI merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia. Maka dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu ilmu yang mempelajari cara komputer yang di dalamnya terdapat pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengaplikasikannya, sehingga komputer ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Definisi kecerdasan buatan dari berbagai sudut pandang. 1. Sudut pandang kecerdasan. 2. Sudut pandang penelitian. 3. Sudut pandang bisnis. 4. Sudut pandang pemrograman. Komponen kecerdasan buatan. 1. Basis pengetahuan atau knowledge base, fakta, teori, pemikiran dan hubungan atau satu dengan yang lainnya. 2. Motor inferensi atau inferensi engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Adapun perbedaan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan. 1. Kecerdasan buatan bagian dari teknologi. 2. Lebih mudah dipublikasi dan disebarkan. 3. Lebih murah. 4. Kecerdasan buatan bagian dari teknologi komputer. 5. Cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. 6. Dapat mengeksekusi tugas. 7. Lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Pada kecerdasan alami, 1. Bersifat lebih kreatif. 2. Membutuhkan proses yang lama untuk mentransfer pengetahuan manusia satu ke manusia lainnya, dan keahliannya tidak dapat dipublikasi. 3. Lebih mahal. Yang keempat, senantiasa berubah-ubah. 5. Kecerdasan alami sangat sulit direproduksi. 6. Lebih lama dalam mengeksekusi. 7. Memiliki kelemahan. Inti dari pemrosesan kecerdasan buatan. A. Pemrosesan simbolik. B. Heuristik. C. Penarikan kesimpulan atau inferencing. Aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. A. Sistem pakar atau expert system. B. Pengelolaan bahasa alami atau natural language processing. C. Pengenalan ucapan atau speech recognition. D. Robotik dan sistem sensor. E. Computer vision. F. Intelligent computer aided instruction. Ruang keadaan. Ruang keadaan adalah sebuah ruang berisi semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi dampak dari suatu tindakan dan untuk menentukan apakah itu adalah ruang yang dituju. Ada beberapa cara untuk mempresentasikan masalah, yaitu 1. Mendefinisikan suatu ruang keadaan. 2. Menetapkan satu atau lebih keadaan awal. 3. Menetapkan satu atau lebih tujuan. Yang keempat, menetapkan kumpulan aturan. Adapun membangun sistem pakar kecerdasan buatan, mendefinisikan masalah dengan tepat, analisis masalah, knowledge atau pengetahuan, mencari langkah solusi. Di sini ada beberapa contoh seperti A. Masalah mencari lokasi pada graf keadaan. B. Mencari cara atau level tercepat ke tujuan. C. Permainan papan catur. Yang D. Menyelesaikan masalah yang beresiko. Inti ruang keadaan dengan sistem artificial intelligence kecerdasan buatan.
menemukan titik masalah, menginput pengetahuan, mencari solusi, mendapatkan solusi terbaik. Logika, proposisi, predikat, konversi ke bentuk klausa, resolusi. Pengertian dari logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah dan prosedur yang membantu proses penalaran. Ilmu logika lebih mengarah pada bentuk kalimat atau sintaks. Argumentasi adalah kumpulan sebuah kesimpulan beserta fakta-faktanya. Kesimpulan dikatakan benar apabila merupakan akibat dari fakta-fakta yang diajukan. Tujuan mempelajari logika adalah untuk mampu mengidentifikasi valid atau tidaknya suatu argumentasi. Logika dikembangkan oleh filosof Yunani Aristoteles abad keempat sebelum Masehi, didasarkan pada silogisme dengan 2 premis dan 1 konklusi. Logika merupakan salah satu bahasa representasi yang paling tua dari studi artikel intelijen. Proposisi merupakan pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah. Logika proposisi, logika yang menangani memproses penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. 2 atau lebih proposisi dapat digabungkan dengan menggunakan operator logika. Di sini ada resolusi, suatu aturan untuk melakukan inferensi yang dapat berjalan secara efisien dalam suatu bentuk khusus, atau konjuktif normal form. Pada logika, proposisi, prosedur untuk membuktikan proposisi dengan beberapa aksioma F yang telah diketahui dengan menggunakan resolusi. Logika predikat digunakan N untuk mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dipresentasikan dengan menggunakan logika proposisi. Dan klausa adalah penggabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek pelengkap dan keterangan. Bila ditarik kesimpulan bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa, akan tetapi klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai informasi akhir. Di sini ada ciri-ciri klausa. A. Memiliki satu jenis predikat. B. Tidak memiliki intonasi akhir. C. Tidak ditambah dengan intonasi akhir maka akan menjadi sebuah kalimat. D. Klausa termasuk dalam bagian kalimat plural. E. Memiliki subjek secara tertulis atau tidak secara tertulis berdasarkan strukturnya. Klausa dibagi menjadi 2 jenis. 1. Klausa bebas. 2. Klausa terikat. Representasi pengetahuan. Representasi secara umum deskripsi dunia ideal atau tidak hanya sekedar simbolis. Representasi internal memerlukan bahasa simbol yang umum di mana kita dapat mengekspresikan dan memanipulasi proposisi tentang dunia. Pengetahuan. Definisi umum dari pengetahuan adalah fakta atau kondisi suatu keadaan yang timbul karena suatu pengalaman. Diklasifikasikan menjadi 3. A. Procedural knowledge. B. Declarative knowledge. C. Tacit knowledge. Representasi pengetahuan adalah karakteristik representasi pengetahuan dapat diprogram dengan bahasa komputer dan disimpan dalam memori fakta, dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan penalaran. Model atau teknik representasi pengetahuan. Pengetahuan dapat direpresentasikan dalam bentuk yang sederhana atau kompleks, tergantung dari masalahnya. Sepnum 1989.
Beberapa model atau teknik representasi pengetahuan yaitu list, tree, jaringan sematik, frame, naskah. Pemaknaan representasi juga diberikan kajian terhadap kehidupan setiap kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebiasaan setiap manusia yang berbeda dari zaman satu ke zaman sebelumnya. Pengetahuan sebagai salah unsur budaya juga merupakan bagian daripada representasi. Dalam konteks ini, perkembangan kehidupan mencerminkan selalu berjalan tidak mandek dalam satu bidang. Pencarian dalam ruang keadaan atau pencarian buta. Algoritma pencarian. Pencarian adalah suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Ruang keadaan merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin, dari keadaan awal atau initial state menuju keadaan tujuan atau goal state. Sergio 2011. Teknik pencarian terbagi menjadi dua, yaitu 1. Pencarian buta atau blind search adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang mengarahkan pencarian untuk mencapai keadaan tujuan dari keadaan sekarang. Blind searching adalah model pencarian buta atau pencarian yang tidak memiliki informasi awal. Model pencarian ini memiliki 3 ciri-ciri utama, yaitu A. Membangkitkan simpul berdasarkan urutan. B. Kalau ada solusi akan ditemukan. Yang C. Hanya memiliki informasi tentang node yang telah dibuka atau node selanjutnya tidak diketahui. Kedua, breadth first search atau BFS, dikenal juga dengan nama algoritma pencarian melebar, adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara preorder, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. 3. Depth first search atau DFS. Teknik pencarian dengan depth first search adalah dengan melakukan ekspansi melalui node yang paling dalam pada tree. Node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu. Pencarian heuristik atau heuristic search. Metode pencarian heuristik. Heuristic search merupakan metode pencarian yang memperhatikan nilai heuristik atau nilai perkiraan. Teknik ini merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan atau state space suatu problema secara selektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar, dan mengesampingkan usaha yang bodoh dan memboroskan waktu. Generate and test atau pembangkitan dan pengujian. Metode ini merupakan penggabungan antara depth research dengan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Algoritma. 1. Bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. 2. Uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. 3. Jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi kembali langkah yang pertama. Di sini ada hill climbing atau pendakian bukit. Metode ini sama dengan metode pembangkitan dan pengujian. Hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Algoritma. 1. Cari operator yang pernah digunakan. 1. Cari operator yang belum pernah digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru.
A. Kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang diaplikasikan pada keadaan sekarang. Yang B. Evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan, keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik daripada keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.